Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan mengupas tuntas modul resmi calon siswa TNI Polri 2024-2025 tes kemampuan numerik aritmatika nomor 6 sampai dengan nomor 10. Di hadapan kalian sudah ada soal nomor 6. Tio harus membayar 10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil. Tia membayar 11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Sekarang kita akan kerjakan. Kita simbolkan terlebih dahulu, buku itu B ya, buku. Kemudian pensil kita simbolkan sebagai P, itu pensil. Yang dibeli pertama kali si Tio itu adalah 5 buku dan 5 pensil. Berarti persamaannya 5 buku ditambah 5 pensil itu Tio membayar 10.000. Kemudian Tia membeli 7 buku dan 4 pensil. Berarti 7 buku dan 4 pensil seharga 11.900. Nah, sekarang kita menggunakan substitusi dan eliminasi ya. Yang pertama kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Di sini kan berarti nggak ada koefisien yang sama. Untuk itu berarti ini bisa kita switch, yang atas dikali dengan 7, yang bawah dikali dengan 5. Ya, jadi ini di switch gitu ya koefisiennya. Seperti itu. Jadi yang persamaan yang atas ini kita kalikan dengan 7, persamaan yang bawah ini kita kalikan dengan 5. Sekarang kita akan kalikan 5B dikali 7 itu berarti 35B ditambah 5P dikali 7, 35P. 10.000 kali 7 itu berarti 70.000. Kemudian kita kali 5 yang bawah, 7B dikali 5 berarti 35B. Ditambah 4 dikali 5, 20P. Ditambah 11.900 dikali 5 itu adalah 59.500. Nah, ini kita eliminasi. Kita kurangkan. Dari mulai yang depan, 35B dikurang 35B berarti habis ya. 35P dikurang 20P itu berarti 15P sama dengan 70.000 dikurang 59.500 adalah 10.500. Maka nilai P-nya bisa kita bagi, yaitu 10.500 dibagi dengan 15. Maka nilai P-nya yang didapat itu adalah 700. Maka harga satu pensilnya adalah 700. Nah, sekarang kita bisa langsung substitusi. Kita akan substitusi ke persamaan yang paling mudah. Nah, saya pilih di persamaan yang pertama ya. Di sini persamaan yang pertama adalah 5B ditambah 5P sama dengan 10.000. Nah, di sini 5B ditambah 5P-nya itu adalah 700 sama dengan 10.000. Ini bisa dikali 5 dikali 700 berarti di sini 5B ditambah 3.500 sama dengan 10.000. Bisa pindah ruas ke sini. 5B sama dengan 10.000 dikurang 3.500. 5B sama dengan 6.500. Maka dari itu B-nya sama dengan 6.500 dibagi 5. Maka nilai sebuah buku itu adalah 1.300. Yang ditanyakan si Tini nih ya, Tini membeli 10 buku dan 5 pensil. Maka yang ditanya di sini adalah 10 buku ditambah 5 pensil.
Berarti 10 dikali bukunya harganya 1.300 ditambah 5 dikali P-nya pensilnya adalah 700. Ini bisa langsung kita kali. 10 dikali 1.300 berarti 13.000 ditambah 5 dikali 700 adalah 3.500. Alhasil 13.000 ditambah 3.500 adalah 16.500. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu Rp16.500. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nomor 7, upah rata-rata 7 orang pekerja 25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi Rp23.750 per hari. Maka upah pekerja baru tersebut adalah, dalam konteks seperti ini, kita akan kalikan terlebih dahulu. Tadi kan ada 7 orang. Kita kalikan dengan upah dia per hari itu adalah 25.000. Maka dapatlah 175.000. Yang kedua, kan tambah 1 ya. Yang semula dari 7 orang tambah 1 menjadi 8 orang berarti kan? Kita kalikan dengan Rp23.750 ya. Berarti ini sama dengan 190.000. Berarti bisa langsung aja kita kurangi. Kita kurangi dari yang 8 orang tadi, kita kurangi dari yang 190.000, kita kurang 175.000, maka didapatlah 15.000. Maka upah pekerja baru tersebut adalah 15.000. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Semoga dapat dipahami. Nomor 8, sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 32 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak. Sekarang kita kelompokkan terlebih dahulu. Di sini kan berarti kita punya kain dan kita punya baju ya. Kain ini satuannya berarti meter ya, kain. Yang pertama, kain yang pertama itu ada di 130 meter untuk membuat 40 potong baju. Yang kedua, di sini ada 312 ya. Nih Bu, betul kan? Ada 312 ya. 312 meter berarti akan mendapat berapa potong baju kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, apakah soal ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Kalau misalkan di sini kita lihat ini kan berarti bertambah ya. Bertambah. Berarti kalau di sini kira-kira bertambah atau berkurang? Kalau 130 meter aja bisa dapat 40 potong baju, berarti kalau 312 meter berarti akan bisa menambah lebih dari 40 baju dong. Berarti ini plus juga. Nah, ketika di sini sama-sama plus, berarti di sini disebut dengan perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai. Dimana nanti ya udah kita bandingkan aja. Coba sekarang kita mulai hitung ya. Berarti di sini 130 per 312 sama dengan 40 per X. Ini tinggal kita kali silang, berarti 130 dikali X sama dengan 40 dikali 312. Maka X-nya sama dengan 40 dikali 312 itu adalah 12.480 bagi 130. Ini bisa kita coret nolnya.
maka X-nya adalah 96. Maka banyak atau baju yang dapat dibuat adalah sebanyak 96 potong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 96 potong. Semoga dapat dipahami. Nomor 9, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Oke, yang pertama berarti di sini ada 22 hari dikerjakan dengan 20 orang. Berarti di sini ada 440 gitu ya, hari per orang gitu, oke. Yang kedua, di sini ada 10 hari. Ya, kita kalikan dengan 20 orang juga. Berarti di sini 200 hari per orang juga. Kemudian kita bisa hitung sisa pekerjanya. Sisa pekerja berarti bisa kita kurangi dari yang atas ini 440 dikurang 200, yaitu 240. Kemudian sisa harinya kita bisa lihat di sini. Yang pertama 22 hari, kemudian dia dikerjakan 10 hari dan terhenti ya, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Berarti di sini 22 hari dikurang 10 hari dikurang 6 hari, yaitu adalah 6 hari. Maka bisa kita bagi antara sisa pekerja dengan banyaknya sisa hari, yaitu 240 kita bagi 6. Maka hasilnya adalah 40 orang, kan gitu ya. Tapi ini belum selesai. Nah, ini total banyaknya orang teman-teman ya. Jadi 40 orang. Nah, ini bisa kita kalikan dengan 20 pekerja di awal gitu ya. Di sini berarti dia 40 orang dikurangi 20 orang. Maka hasilnya adalah 20 orang. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 20 orang. Semoga dapat dipahami. Nomor 10, Amir berkendaraan dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km. Jika Amir berangkat dari kota A pukul 07.20 dan tiba di kota B pukul 10.35, maka kecepatan rata-rata kendaraan Amir adalah, kita bisa lihat waktu perjalanan Amir di sini. Waktu perjalanan Amir kan berarti dari pukul berapa nih? Dari pukul 07.20 sampai 10.35. Kalau kita bisa lihat 07.20 sampai dengan 10.35 itu berarti kurang lebih memerlukan waktu 3 jam 15 menit kan gitu ya. Di sini kalau kita jabarin jadi 3 jam 15 menit. Nah, 15 menit ini kita jadikan ke dalam satuan jam ya. Di sini berarti 3 jam. Ini bisa kita rubah menjadi 15 dibagi 60, yaitu ini masing-masing kita bagi 15 ya, jadi 1/4. Jadi di sini saya mau gunakan yaitu ini atau 0,25 ya, 0,25. Di
Di sini 0,25 menit seperti itu. Atau bisa juga jadi 3 jam gitu ya. 3 jam 1/4 menit kan gitu ya. Sedangkan di sini kan kita mencarinya adalah rata-rata. Kalau rata-rata itu sama dengan V sama dengan S dibagi T. Nah, biar gampang, T kita di sini kan berarti 3 jam 15 menit itu adalah T kita kan. Nah, ini kita jadikan pecahan campuran. 3 jam 3 1/4 itu sama aja kayak 13/4. Kan gitu ya. 4 kali 3 12, 12 tambah 1 13/4. Di sini S kita itu adalah 247 jaraknya dibagi dengan 13/4. Ini kan bisa naik ke atas. Jadi dikali gitu ya. Kayak 247 dikali 4. Atau kita bisa tulis 247 dikali 4/13. Nah, 247 dibagi 13 ini bisa teman-teman. Yaitu 19. Jadi tinggal 19 dikali 4. 19 dikali 4 itu adalah 76 km per jam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 76 km per jam. Semoga dapat dipahami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.